Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Sampai aku tutup usia, kan ku jaga hatimu sampai aku tua. Sampai aku tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini saya hari ini nggak bicara politik ya, mau bicara payudara. Jadi ada jamaah umroh dihukum 2 tahun, didenda 200 juta rupiah sama pemerintah Arab Saudi. Orang Indonesia bikin malu. Itu megang payudaranya orang perempuan Libanon di depan Ka'bah waktu umroh. Ini beritanya baru, ini 23 Januari ya, dan dia ngaku, si M. Said itu namanya, dari PT apa tuh umroh. Ini penting ya untuk laki-laki seperti saya dan Anda semua di soal payudara ini. Kita bicara payudara aja, nggak usah bicara politik. Bicara 9 periode lah, 9 periode, 3 periode lah, pemilu ditunda. Kemarin kepala desa rame-rame itu minta apa, kepala desa seluruh Indonesia nginepnya di Hotel Mercury situ 3 hari. Kata Pak Narto yang kerja di situ, pimpinan proyek pesantren ini, pembangunan masjid Nang Syuhada, kerjanya kan di situ. Wah, kepala desa 3 hari penuh hotelnya, 3 hari. Kamarnya minta apa, perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun sampai 9 menjadi 9 tahun lah. 6 tahun aja nggak berprestasi, apalagi ditambah 9 tahun. Senangnya berkuasa, prestasinya nggak ada. Itu kepala desa, sama dengan yang lain yang minta tambahan kekuasaan 3 periode lah. DPR 3 periode nambah nanti 2 tahun 3 tahun lagi, nggak usah dipilih. MK nambah semuanya, DPR, MPR, DPD semuanya nanti tambah 3 tahun, nggak usah dipilih, nggak usah capek-capek, tahu-tahu dapat perpanjangan jabatan selama 3 tahun. Ya semua juga begitu pengennya, itu nggak mikirin rakyat, udah mikirin payudara aja. Kata Buya Hamka ya, soal payudara perempuan nih, itu di tafsir Al-Azhar itu disebutkan. Buya Hamka, baca ya, saya pernah baca waktu remaja, tafsir Al-Azhar yang dibikin di saat dia ditahan oleh Soekarno yang otoriter itu, 2 tahun 4 bulan nggak diadili, yang dituduh untuk menggulingkan negara, ditahan terus melahirkan karya besar yaitu tafsir Al-Azhar Al-Quran ya, 15 jilid. Buya Hamka, kata Buya Hamka di tafsir itu, laki-laki itu memang tertarik katanya dengan payudara wanita. Itu ada ya, saya nggak tahu juz berapa, lupa. Itu bacaan 40 tahun yang lalu masih terkenang, oh ya, dalam hati. Di kampung ini juga begitu. Makanya di Quran itu disuruh ditutup itu surat Al-Ahzab ya, jala bibihin. Jadi tutuplah kerudungmu itu, jilbab yang panjang itu ke dadamu itu loh, jangan sampai lekuk-lekuk tubuh itu kelihatan ya. Nah ini contoh nih, jemaah haji Indonesia bikin malu kan, dia dilihat sama askar itu tentara Arab Saudi yang di Mekah itu ya. Berdasarkan saksi, dia juga memegang payudara jemaah umroh asal Libanon itu. Saat itu juga disaksikan oleh 2 askar. Ya, jadi dia ngaku juga ya. Jadi kalau ngaku begitu untuk kasus-kasus pelecehan seksual di depan Ka'bah ini nggak bisa dibela, nggak bisa, Indonesia KBRI nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi si M. Said itu ngaku, ya kan? Gimana menurut Anda? Makanya yang untuk yang bujang-bujang ini cepat nikah, yaitu. Terus yang bapak-bapak atau yang lain jangan suka selingkuh ya. Pasti yang disasar pertama itu pasti ya payudara itu.
Memang itu yang bagian yang paling menarik ya dari siapa? Dari tuh wanita, memangnya dilindungi oleh Islam, dia apa namanya? Supaya dilindungi, supaya ditutup ya, supaya tidak memancing syahwat laki-laki yang penuh kejahatan itu ya. Mata ditundukkan mata. Supaya orang-orang beriman tundukkan pandanganmu gitu. Ya terhadap aurat wanita itu. Jangan menyentuh perempuan ya yang bukan mahram sebelum terjadi pernikahan ya. Jadi ini berita yang sangat menarik, yang heboh di Twitter katanya, viral ya. Akhirnya dia kejadiannya udah tahun lalu, tapi kemudian diviralkan oleh keluarganya awal Januari ini dan menjadi trending topik atau heboh begitu. Tetapi ternyata ya sudah nggak bisa dibela. Terimalah hukuman itu ya. Lagi kurang kerjaan juga, umroh itu lillah ya, untuk Allah, karena Allah lillah. Jangan niatnya karena ingin cari perempuan yang cantik di Mekah. Memang ada cerita itu, waduh katanya perempuan di Mekah itu cantik-cantik katanya. Sayang saya nggak bisa bahasa Arab katanya, dia juga nggak bisa bahasa Inggris katanya. Itu ada cerita tuh jamaah Indonesia yang saya pernah dengar beberapa tahun yang lalu, dan jamaah yang saya dengar tertarik dengan perempuan yang cantik-cantik di sana itu udah meninggal sekarang. Jadi maksudnya niatnya itu coba dibenerin lagi tuh dalam hidup ini. Termasuk ini saya menyerukan ke warga di sini ya, di desa saya, di desa Pemekarsari, terutama gadis-gadis sama emak-emak itu, ya coba pakai kerudung gitu yang rapi, terus dadanya itu ditutup. Ini pakaian keluar rumah pakai celana panjang, pakai kaos. Perempuan tuh loh ya, nggak semua ada yang rapih ya, tapi ya mbok, jadilah perempuan beriman gitu, yang pertama-tama sopan ya di dalam berpakaian, terutama jangan sampai pakai baju yang transparan sehingga lekuk-lekuk tubuh itu kelihatan. Yang kedua ya dipakai bahan yang nggak tembus pandang ya, ditutup itu kerudungnya yang rapi, jangan sampai kelihatan rambut ya, terus tangan ya kan tutup. Jangan pakai jilbab tapi terus lengannya pendek, terus pakai rok pendek, celana pendek. Maksudnya coba gimana sih itu perempuan-perempuan? Bukan di tempat lain, di kampung ini, di kampung Tajur, kampung saya di desa Pemekarsari, desa wisata. Ya moga-moga ini pelajarannya buat kita. Ada satu kejadian yang memalukan ya di depan Allah ya. Seorang wanita, seorang jamaah umroh asal Sulawesi itu meremas ya, memegang payudara perempuan Libanon di depan Ka'bah, dan ditangkap oleh askar karena askar itu menyaksikan perbuatan yang nggak pantas itu. Mi, kemana? Hah? Nggak rekaman kita? Nah, istri saya tuh habis sahur puasa Rajab terus sholat subuh berjamaah di masjid pesantren Jolali tadi, terus itu dia rupanya ngantuk tidur sebentar. Sekarang ke pasar mana beli sayur di Mbak Mira. Ya udah, terima kasih ya, selamat ngambil pelajaran dari apa yang kita ungkap hari ini. Bukan tentang politik, tapi tentang politik payudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.